Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel ini silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Sejarah Jawa Dwipa atau Pulau Jawa. Dari manakah Pulau Jawa itu berasal? Mengenal asal-usul Pulau Jawa, dari karya Van Hien, menyebutkan bahwa keterangan terbaik mengenai keadaan geologi Pulau Jawa dapat ditemukan dalam tulisan kuno Hindu yang menyatakan bahwa Jawa sebelumnya adalah pulau-pulau yang diberi nama Nusa Kendang yang menjadi bagian dari India. Pulau ini merupakan hamparan dan beberapa pulau yang kemudian bersatu karena letusan gunung-gunung berapi dan goyangan dahsyat gempa bumi. Babat itu menceritakan bahwa pada tahun 296 sesudah Masehi, terjadi letusan gunung-gunung berapi yang berada di pulau itu, sehingga gunung yang semula ada, menjadi hilang dan memunculkan gunung-gunung berapi yang baru. Sebuah teori geologi kuno menyebutkan bahwa proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia belahan selatan adalah akibat proses pergerakan anak benua India ke utara, yang bertabrakan dengan lempengan sebelah utara. Pergerakan lempeng bumi inilah yang kemudian melahirkan Gunung Himalaya. Konon, proses tersebut terjadi pada 20-36 juta tahun yang silam. Anak benua yang di selatan sebagian terendam oleh air laut, sehingga yang muncul di permukaan adalah gugusan-gugusan pulau yang merupakan mata rantai gunung berapi. Gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara, sebagian adalah Nuswantara, Nusantara, yang pada zaman dahulu disebut Swetadwipa. Dari bagian daratan ini, salah satunya adalah gugusan anak benua yang disebut Jawata, yang satu potongan bagiannya adalah Pulau Jawa. Jawata artinya gurunya orang Jawa. Wong berasal dan kata Wahong, dan Tiang dan kata Tihiang, yang berarti keturunan atau berasal dan dewata. Konon, karena itulah, Pulau Bali sampai kini masih dikenal sebagai Pulau Dewata. Selain itu, juga merupakan potongan dan benua Swetadwipa atau Jawata. Karena awalnya anak benua India dan Swetadwipa atau Jawata itu satu daerah, maka tidak heran jika terdapat budaya yang hampir sama atau mudah saling menerima pengaruh. Jadi, awalnya, Pulau Jawa bernama Nusa Kendang, yang merupakan bagian dari India. Sekitar 148 tahun kemudian, tepatnya pada 444 sesudah Masehi, terjadi gempa bumi yang memisahkan Tembini, daerah bagian selatan Pulau Jawa, menjadi pulau tersendiri, Nusa Barung dan Nusa Kambangan. Tahun 1208, Pulau Sumatera terpisah dari Pulau Jawa karena suatu musibah gempa. Begitu juga pada tahun 1254, Madura yang semula bernama Hantara mengalami kejadian serupa, yang disusul kemudian Pulau Bali yang terpisah dari Jawa pada 1293. Adapun pemilihan nama Jawa masih menjadi perdebatan. Wikipedia menjelaskan bahwa asal mula nama Jawa tidak jelas. Salah satu kemungkinan adalah nama pulau tersebut berasal dan tanaman Jawa Wood yang banyak ditemukan di pulau ini pada masa purbakala. Sebelum masuknya pengaruh India, pulau ini mungkin memilih banyak nama. Ada pula dugaan bahwa nama tersebut berasal dan kata Jau, yang berarti jauh. Dalam bahasa Sanskerta, Java berarti tanaman jelai, sebuah tanaman yang membuat pulau ini terkenal. Sementara itu, Yawatvipa disebut dalam epik India Ramayana. Sugriwa, Panglima Wanara, manusia kera, dan pasukan Sri Rama, mengirimkan utusannya ke Yawatvipa Pulau Jawa untuk mencari Dewi Sinta. Kemudian, berdasarkan kesusastraan India, terutama pustaka Tamil, disebut dengan nama Sanskerta Yavakavipa, Vipa sama dengan pulau. Dugaan lain adalah bahwa kata Jawa berasal dan akar kata dalam bahasa Proto-Austronesia, yang berarti rumah. Mitos asal-usul Pulau Jawa serta gunung-gunung berapinya diceritakan dalam sebuah kakawin bernama Tangtu Panggelaran. Komposisi etnis di Pulau Jawa secara relatif dapat dianggap homogen,
meskipun memiliki populasi yang besar dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia. Terdapat dua kelompok etnis utama asli pulau ini, yaitu etnis Jawa dan Sunda. Etnis Madura dapat pula dianggap sebagai kelompok ketiga, mereka berasal dari Pulau Madura yang berada di utara pantai timur Jawa, dan telah bermigrasi secara besar-besaran ke Jawa Timur sejak abad ke-18. Jumlah orang Jawa adalah sekitar 2/3 penduduk pulau ini, sedangkan orang Sunda mencapai 20%, dan orang Madura mencapai 10%. 4 wilayah budaya utama terdapat di Pulau Jawa: Sentral Budaya Jawa Kejawen di bagian tengah, Budaya Pesisir Jawa Pasisiran di pantai utara, Budaya Sunda Pasundan di bagian barat, dan Budaya Osing Blambangan di bagian timur. Budaya Madura terkadang dianggap sebagai yang kelima, karena hubungan eratnya dengan budaya pesisir Jawa. Kejawen dianggap sebagai budaya Jawa yang paling dominan. Aristokrasi Jawa yang tersisa berlokasi di wilayah ini, yang juga merupakan wilayah asal dari sebagian besar tentara, pebisnis, dan elite politik di Indonesia. Bahasa, seni, dan tata krama yang berlaku di wilayah ini dianggap yang paling halus, dan merupakan panutan masyarakat Jawa. Tanah pertanian tersubur dan terpadat penduduknya di Indonesia membentang sejak dari Banyumas di sebelah barat hingga ke Blitar di sebelah timur. Jawa merupakan tempat berdirinya banyak kerajaan yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Dan karenanya, terdapat berbagai karya sastra dan para pengarang Jawa. Salah satunya adalah kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Kisah anak yatim yang berhasil menjadi raja dan menikahi ratu dari kerajaan Jawa kuno. Selain itu, juga terdapat berbagai terjemahan dan Ramayana dan Mahabharata. Dan segi bahasa, 3 bahasa utama yang dipertuturkan di Jawa adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. Bahasa-bahasa lain yang dipertuturkan meliputi bahasa Betawi, suatu dialek lokal bahasa Melayu di wilayah Jakarta, bahasa Osing dan bahasa Tengger, erat hubungannya dengan bahasa Jawa, bahasa Baduy, erat hubungannya dengan bahasa Sunda, bahasa Kangean, erat hubungannya dengan bahasa Madura, bahasa Bali, dan bahasa Banyumasan. Sebagian besar penduduk mampu berbicara dalam bahasa Indonesia, yang umumnya merupakan bahasa kedua mereka. Dari segi agama dan kepercayaan, Jawa adalah kancah pertemuan dan berbagai agama dan budaya. Budaya India datang pertama kali dengan agama Hindu Siwa dan Buddha, yang menembus secara mendalam serta menyatu dengan tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Para Brahmana kerajaan dan pujangga istana mengesahkan kekuasaan raja-raja Jawa, serta mengaitkan kosmologi Hindu dengan susunan politik mereka. Meskipun kemudian agama Islam menjadi agama mayoritas, namun kantong-kantong kecil pemeluk Hindu tersebar di seluruh pulau. Terdapat populasi Hindu yang signifikan di sepanjang pantai timur dekat Pulau Bali, terutama di sekitar kota Banyuwangi. Sedangkan, komunitas Buddha umumnya saat ini terdapat di kota-kota besar, terutama dan kalangan Tionghoa Indonesia. Tahun 1956, Kantor Departemen Agama di Yogyakarta melaporkan bahwa terdapat 63 sekte aliran kepercayaan di Jawa yang tidak termasuk dalam agama-agama resmi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 35 berada di Jawa Tengah, 22 di Jawa Barat, dan 6 di Jawa Timur. Berbagai aliran kepercayaan juga disebut kejawen atau kebatinan, tersebut di antaranya yang terkenal adalah Subud, yang memiliki jumlah anggota yang sulit diperkirakan karena banyak pengikutnya mengidentifikasi diri dengan salah satu agama resmi pula. Jawa bertetangga dengan Sumatera di sebelah barat, Bali di timur, Kalimantan di utara, dan Pulau Natal di selatan. Pulau Jawa merupakan pulau ke-13 terbesar di dunia. Perairan yang mengelilingi pulau ini adalah Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudra Hindia di selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di timur. Dari sisi historisitas,
Pulau Jawa merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Sunda Besar dan Paparan Sunda, yang pada masa sebelum es mencair merupakan ujung tenggara benua Asia. Sisa-sisa fosil Homo erectus, yang populer dijuluki si manusia Jawa, ditemukan di sepanjang daerah tepian Sungai Begawan Solo, dan peninggalan tersebut berasal dan masa 1,7 juta tahun yang lampau. Mengenai perekonomiannya, awalnya perekonomian Jawa sangat tergantung pada persawahan. Kerajaan-kerajaan kuno di Jawa, seperti Tarumanegara, Mataram, dan Majapahit sangat bergantung pada panen padi dan pajak. Jawa terkenal sebagai pengekspor beras sejak zaman dahulu, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan penduduk pulau ini. Perdagangan dengan negara Asia lainnya, seperti India dan Cina, sudah terjadi pada awal abad keempat, terbukti dengan ditemukannya keramik Cina dari periode tersebut. Jawa juga terlibat dalam perdagangan rempah-rempah Maluku semenjak era Majapahit hingga era perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Perusahaan dagang tersebut mendirikan pusat administrasinya di Batavia pada abad ke-17, yang kemudian terus dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda sejak abad ke-18. Selama masa penjajahan, Belanda memperkenalkan budidaya berbagai tanaman komersial, seperti tebu, kopi, karet, teh, kina, dan lain-lain. Kopi Jawa bahkan mendapatkan popularitas global pada awal ke-19 dan ke-20, sehingga nama Java telah menjadi sinonim bagi kopi. Dengan demikian, Jawa telah menjadi pulau paling berkembang di Indonesia sejak era Hindia Belanda hingga saat ini. Jaringan transportasi jalan yang telah ada sejak zaman kuno dipertautkan dan disempurnakan dengan dibangunnya Jalan Raya Pos Jawa oleh Daendels pada awal abad ke-19. Kebutuhan transportasi produk-produk komersial dari perkebunan di pedalaman menuju pelabuhan di pantai telah memacu pembangunan jaringan kereta api di Jawa. Saat ini, industri, bisnis dan perdagangan, dan jasa berkembang di kota-kota besar di Jawa, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Sedangkan, kota-kota kesultanan tradisional, seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon, menjaga warisan budaya keraton dan menjadi pusat seni, budaya, dan pariwisata. Kawasan industri juga berkembang di kota-kota sepanjang pantai utara Jawa, terutama di sekitar Cilegon, Tangerang, Bekasi, Karawang, Gresik, dan Sidoarjo. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk yang sudah subscribe kami doakan semoga diberikan kelancaran rezeki, umur panjang, kesehatan, yang jomblo cepat menikah, dan mendapatkan tempat terbaik di dunia dan akhirat.